Titik terang mulai didapatkan jajaran Polresta Samarinda terkait kasus tewasnya wanita berusia 56 tahun bernama Berkah Mimi di gudang apotek Kimia Farma, Jalan Hidayatullah, Samarinda, Kalimantan Timur Kaltim. Berkah Mimi sendiri ditemukan sudah tidak bernyawa pada Minggu 18 Februari 2024 lalu. Kasus ini dianggap berlarut-larut, mengakibatkan keluarga dan kerabat korban sempat menggeruduk apotek Kimia Farma. Penemuan jasad Berkah Mimi juga menjadi perhatian nasional. Tak ingin dianggap lamban dalam menangani kasus tersebut, Polresta Samarinda pun memberikan keterangannya terkait hasil penyelidikan sementara. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli, meyakinkan bahwa kasus ini sudah dalam penyelidikan oleh jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim dan Polsek Samarinda Kota. Ia pun menjelaskan kronologi sesuai hasil pemeriksaan dan keterangan para saksi sesuai rekaman CCTV. Almarhumah masuk apotek berplat merah itu pada Rabu, 31 Januari tahun 2024, pukul 11 WITA. Pada tanggal itu, almarhumah baru saja melakukan kontrol GRSG di Atma Husada Samarinda dengan ditemani sang suami. Sang suami mengaku kehilangan jejak istrinya di hari itu. Juga sekembalinya ia membeli air mineral, suaminya sempat telepon dan bertanya di mana, tapi jawaban ibu Berkah Mimi itu tidak begitu jelas, bebernya, saat masuk ke dalam apotek. Berkah Mimi mengenakan setelan serba coklat dengan membawa plastik berisi bungkusan makanan ringan. Tiba-tiba saja perempuan itu hendak masuk ke area tempat meracik obat. Para karyawan yang melihat lantas menghadang dan menanyakan kemana tujuannya. Kala itu, Berkah Mimi tidak menjawab dan hanya memperlihatkan bungkusan yang dibawa. Melihat itu, petugas apotek mengira dia hendak membuang sampah yang kemudian diarahkan ke area belakang apotek. Karena apotek sedang ramai, para saksi tidak lagi memperhatikan apakah ibu tersebut telah keluar ataupun belum. Cuma bungkusan yang sebelumnya dibawa ditemukan di area mushola, tapi tidak lagi melihat ibu ini. Bibir Kombes Pol Arif Fadli, Rabu 20 Maret 2024. Kemudian, Arif Fadli menunjukkan sketsa bangunan apotek. Pada area belakang terdapat sebuah taman dan beberapa bangunan terpisah dari apotek, terdiri dari mushola, serta gudang penyimpanan barang ataupun obat-obatan kadaluarsa. Jasad Berkah Mimi sendiri ditemukan di dalam gudang yang memang sangat jarang dikunjungi. Kecuali ada barang atau obat-obatan yang hendak disisihkan, pintunya gudang tidak terkunci. Saat ditemukan jasad korban mengganjal pintu, bebernya dari kondisi jasad. Almarhumah telah meninggal dunia selama 5 hari, atau sekitar tanggal 14 Februari, sebelum ditemukan pada 18 Februari tahun 2024. Saat olah TKP polisi menemukan ponsel, dompet berisi identitas, dan uang senilai Rp110.000 milik almarhumah. Ia mengatakan, masih melakukan pendalaman saat disinggung mengenai dengan siapa almarhum terakhir berkomunikasi sejak masuk ke apotek Kimia Farma hingga akhirnya ponsel kehabisan daya. Tidak hanya itu, pihaknya juga telah mengambil rekaman CCTV apotek sejak H1 setelah jasad korban ditemukan. CCTV itu juga sudah dibawa ke Lab 4 Surabaya untuk dianalisa agar tidak ada rekayasa pada CCTV apotek tersebut. Jelasnya, saat ini pihaknya masih mengumpulkan berbagai informasi, bukti, dan petunjuk untuk mencari fakta sebelum digelarkan dan merilis kronologi sebenar-benarnya. Dikonfirmasi terpisah, manajer area Kimia Farma Samarinda, Restu, memastikan tidak ada kejadian yang disembunyikan dari kasus tersebut. Pihak karyawan juga telah dimintai keterangan terkait rekaman CCTV juga telah kami serahkan kepada pihak kepolisian. Di hari penemuan itu juga tidak ada yang kami tutup-tutupi terkait kasus ini. Singkat Restu, lebih lanjut, manajemen PT Kimia Farma Apotek KFA buka suara. KFA selaku anak usaha PT Kimia Farma Tbk menyatakan turut berbelasungkawa kepada pihak keluarga almarhumah yang ditemukan meninggal di gudang penyimpanan barang-barang bekas milik KFA Hidayatullah pada 18 Februari lalu. Gudang tersebut bukan tempat gudang obat dan tidak dipakai untuk operasional harian. Ditemui pada Rabu 20 Maret, Direktur Operasional KFA,
Muhardiman di tengah kunjungan ke Samarinda mengungkapkan bahwa pihak KFA proaktif untuk mengusut kasus tersebut. Sejak ditemukannya jasad almarhumah pada Minggu 18 Februari, kami segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Manajemen segera memerintahkan seluruh pegawai apotek untuk kooperatif dengan aparat kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dengan memberikan semua data dan informasi pendukung. Tidak ada yang ditutup-tutupi, ujarnya melalui press release yang diterima Tribun Kaltim. Dia menambahkan, KF Unit Bisnis Samarinda telah memberikan seluruh informasi dan bukti-bukti yang diperlukan, termasuk rekaman CCTV apotek. Muhardiman pun memastikan pergantian pimpinan KFA Hidayatullah tidak ada hubungannya dengan peristiwa tersebut. Pergantian tersebut merupakan bagian dari program rutin mutasi kepada 50 kepala cabang apotek untuk penyegaran sumber daya manusia SDM di cabang-cabang apotek Kimia Farma untuk memudahkan penyelidikan. Manajemen KFA menutup sementara kegiatan operasional apotek Kimia Farma Hidayatullah per tanggal 16 Maret tahun 2024. Namun demikian, KFA tetap memastikan pelayanan kesehatan masyarakat melalui apotek-apotek Kimia Farma lainnya di kota Samarinda. Lebih lanjut, Muhardiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada aparat kepolisian khususnya Polda Kalimantan Timur, Polresta Samarinda, dan Polsek Samarinda Kota yang telah bekerja keras secara profesional melakukan penyelidikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.